Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters, salam juara. Berjumpa lagi dengan saya Dani Kartika Nugraha, peserta PLDP 2 Angkatan 27. Dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan sedikit ulasan perihal materi play learning dengan topik manajemen bisnis. Seorang pemimpin dalam menjalankan suatu usaha atau bisnisnya perlu untuk memanage sumber daya organisasi yang dipimpinnya secara efisien, efektif, sesuai tujuan bisnisnya. Sumber daya bisnis yang dikelola dapat diklasifikasikan menjadi 4. Antara lain yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber daya keuangan, yang ketiga aset fisik, dan yang terakhir adalah informasi. Sumber daya manusia yaitu adalah seluruh tenaga kerja, dalam hal ini mulai level pimpinan hingga pekerja atau pelaksana. Aset fisik dapat berupa tanaman, pabrik, dan bangunan-bangunan perusahaan yang ada di dalamnya. Kemudian sumber informasi yaitu proyeksi penjualan serta potensi harga jual komoditi di pasar ekspor maupun pasar lokal atau dalam negeri. Konsep manajemen dalam suatu organisasi yaitu input atau sumber daya bisnis harus dikelola dengan baik dalam proses manajemen yang dimulai dari planning and decision making, organizing, leading, dan controlling, sehingga mencapai tujuan organisasi yaitu yang efektif dan efisien. Dalam sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, manajemen harus mampu mengelola anggaran perusahaan dengan baik yang tercermin dari tercapainya target dengan biaya produksi yang masih terkendali. Anggaran operasional dalam hal ini berfungsi untuk menyelaraskan program-program kerja dengan rencana strategisnya. Komponen anggaran operasional dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Dalam hal ini meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual komoditi, dan risiko ketidakpastian. Yang kedua, anggaran biaya produksi. Hal ini terdiri dari anggaran bahan baku, anggaran work in process atau biaya produksi, dan anggaran persediaan barang jadi atau pabrikasi. Yang ketiga adalah anggaran beban SDM, administrasi SDM dan umum. Anggaran beban SDM meliputi standar formasi dan standar upah. Sedangkan administrasi SDM dan umum yaitu semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional suatu perusahaan. Kemudian yang keempat adalah beban penelitian dan pengembangan, yaitu semua rencana biaya terkait dengan riset atau penelitian dalam pengembangan perusahaan. Di dalam perjalanan bisnisnya, perusahaan pasti akan mengalami suatu permasalahan maupun resiko. Seorang pemimpin dalam perusahaan harus mampu berpikir secara sistem dan mampu memecahkan masalah untuk mengambil suatu keputusan. Model keputusan terhadap kondisi risiko dan ketidakpastian tergambarkan dalam lingkungan keputusan. Antara lain meliputi yang pertama adalah certainty, yaitu suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti atau deterministik. Kemudian ada risk, yaitu suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik atau berupa masih kemungkinan-kemungkinan. Kemudian yang berikutnya adalah uncertainty, yaitu suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi bersifat tidak pasti. Kemudian konflik. Konflik adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sifatnya sama dengan pengambil keputusan lain sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan.
Di dalam mengambil keputusan perlu dilakukan skala prioritas dengan urutan-urutan, yaitu yang pertama adalah penting dan mendesak, kemudian penting tetapi tidak mendesak, selanjutnya tidak penting tetapi mendesak, dan yang skala prioritas terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Sekian mungkin sedikit pemaparan kami mengulas tentang topik manajemen bisnis. Harapan kami semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Planters, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.